Hai Kak, kita lanjutkan lagi ya vlog kita di malam minggu ini. Jadi ini part 2-nya ya, bagian kedua dari vlog malam minggu. Sekarang tadi kan kita udah ini ya, udah ke The Kraton lah ya. Nah sekarang lanjutannya kita akan menuju ke Bendungan Leuweung Sere ya, bendungan peninggalan Belanda yang saat ini masih kokoh berdiri. Nah ini kita masuknya tuh melalui jalan Pendey Cirejag. Nah di depan kita nanti ada tuh ya dusun Pendey. Ini kita masih ada di area Cirejag guys. Jadi bisa dikatakan ini tuh bisa nembus ke CKM, ke Johar, ke Karawang ya. Jadi ini jalan alternatif untuk bisa ke Johar, ke Karawang. Banyak juga sekarang orang-orang pada jalan sini ya, udah mulai digunakan lah gitu, udah mulai rame sebagai jalan alternatif untuk ke Karawang. Dan yang jelas di sini bebas polisi. Kalau lewat jalur sini ke Karawang bebas polisi guys. Cuma memang kalau misalkan di atas jam 10 malam kami pribadi sih tidak menyarankan ya. Sejauh ini sih kita belum dengar hal-hal yang negatif ya. Cuma memang agak menyeramkan aja ya kalau di atas jam 10 malam setahu kita ya. Nah sekarang kan kita sekitar jam 8-an ya, di bawah jam 10 lah, di bawah jam 9 malam. Jadi masih banyak tuh ya digunakan oleh orang-orang tuh, baik yang ke sini maupun ke sana gitu. Jadi jalanannya masih ramai lancar, terutama untuk yang ke Karawang. Biasanya nanti di Bendungan Leuweung Sere-nya macet guys. Itu banyak mobil juga sekarang udah digunakan. Nah di pas bendungannya itu tuh, jalan bendungannya tuh suka macet karena mobil dari depan dan juga dari belakang suka berhadapan-hadapan gitu di jam-jam sibuk seperti inilah ya. Nah sekarang kita udah melewati dusun Cirejag. Nah pokoknya antara Cirejag ke Pendey, dan setelah Pendey itu kan Bendungan Leuweung Sere ya. Nah ini Totoang, jadi Totoang itu kiri kanan nggak ada apa-apa, hanya ada sawah dan sekarang lahan kosong. Dulu di sini sempat digunakan ya untuk perkemahan anak SD gitu. Nah jadi kalau jam segini sih masih oke ya, masih banyak warga lalu lalang gitu. Tapi kalau udah malam kami sangat tidak menyarankan guys, karena ini jaraknya tuh lumayan jauh ya, antara Cirejag ke Leuweung Sere gitu. Jadi kiri kanan Totoang, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan lah ya. Dan lagi nggak ada lampu jalan nih, nggak ada penerangan lampu jalan, jadi memang cukup gelap guys, takutnya ada hal-hal yang negatif gitu. Jadi di atas jam 10 malam kami tidak recommended dah. Nah dan tentunya ini juga ya kritik dan saran juga nih untuk pemerintah setempat ya, siapapun lah itu ya yang punya otoritas, untuk bisa memasang lampu jalan nih di sepanjang jalan Pendey menuju Pendey ini ya. Karena memang ini jalan hidup sekarang digunakan oleh banyak orang gitu. Jadi sayang aja gitu kalau misalkan gelap gulita ya. Nah sekarang kita udah memasuki nih kampung Pendey. Desanya tuh Lemah Mulia kali ya, mungkin Lemah Mulia apa Belendung ya, Lemah Mulia sih kayaknya. Nah cuma di Pendey ini banyak ini nih banyak polisi tidur guys. Mungkin karena banyak banyak anak-anak ya, dan mungkin juga pernah ada kecelakaan kali. Jadi ini jarak antar polisi tidurnya dekat-dekat masalahnya, dan cukup tinggi gitu. Udah jaraknya dekat-dekat, nah itu gajrugan tinggi-tinggi gitu. Jadi wah sangat tricky lah pokoknya, adalah gitu. Jadi Pendey ini dekat ke Bendungan Leuweung Sere.
Tuh polisi tidurnya ya, luar biasa, luar biasa. Nah, kita melewati Pendai guys. Jadi Pendai udah di belakang kita. Nah, kita sekarang OTW nih. Bendungan Leuweung Seure di depan kita tuh deket ya guys. Nah, dulu ini jalannya jelek banget nih. Sekarang sih udah di hot mix dikit, tapi nggak nyampe ke bendungannya gitu. Kalau arah bendungannya masih jelek banget, itu batu berbahaya banget sih. Nah, ini dulu jelek nih, tapi sekarang udah di hot mix. Nah, cuma sayang nih, nah cuma sampai sini guys, gabruk gitu. Aduh, ini super jelek jalanannya. Pokoknya ini sangat tidak recommended sih jalan sini, apalagi kalau musim hujan. Aduh, nggak banget nih. Tuh, lihat guys, berbatu, bergelombang. Aduh, berbahaya, susah untuk dilalui kendaraan bermotor aja susah. Makanya jalan sini tuh pilihan terakhir ya, jarang digunakan. Hancur lebur soalnya. Ya, tolonglah ya untuk pemerintah desa gitu, atau pemerintah kabupaten, atau mungkin pemerintah provinsi gitu. Tolonglah diperbaiki, karena ini juga kan bisa dikatakan potensi wisatanya mirip-mirip Walahar gitu. Sebetulnya Bendungan Leuweung Seure itu mirip-mirip Bendungan Walahar. Cuma memang kalau Walahar kan udah ramai ya, kalau ini mah masih sepi sih. Belum begitu ramai ya, mungkin karena jalanannya juga, dan juga nggak ada tempat daya tariknya gitu. Kayak misalkan nggak ada spot-spot untuk foto, misalkan untuk bikin konten, nggak ada. Jadi nggak di make up, nggak di make over sih bendungannya. Nah, ini dia. Nah, ini nih yang paling parah nih. Jadi pas kita jalan di bendungannya itu, batunya tuh luar biasa loh, gajul-gajul. Nah, ini sampai sekarang ini udah berapa tahun ya, udah 10 tahun lebih nih kayaknya. Belum juga di hot mix gitu. Aduh, ini kacau lah pokoknya. Sedangkan ini jalan umum, jalan hidup gitu. Pokoknya untuk pemerintah kabupaten ataupun provinsi ya, tolonglah ya di make over ini Bendungan Leuweung Seure ini, karena ini bisa menjadi potensi ekonomi ya, terutama untuk warga-warga di sekitar lah gitu. Jadi memang harusnya sih bisa jadi potensi ekonomi yang luar biasa ini. Ntar guys, kita lihat dulu nih bendungannya. Nah, kurang lebih kayak gitu guys. Kelihatan nggak? Kalau malam agak susah ya. Nah, jadi kayak gini nih. Ini kita berhenti dulu ya. Wah, udah kelip-kelipan ini Pertalite. Kita lanjut vlog lagi lah. Ntar dulu ya, kita pasang dulu nih HP-nya. Nah, gitu guys. Jadi kalau ke belakang kita itu ya, itu bisa nembus ke Johar, ke Karawang. Sedangkan ini kan ke depan kita ini tembusnya ke Bendungan Belendung. Dan sebelah kanan kita kan sepanjang irigasi ya. Kayaknya ini anak Sungai Citarum deh. Nah, ini jadi ramai sekarang. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Karawang gitu ya, jalan alternatifnya ya lewat ini, lewat Jembatan Belendung aja tuh. Jembatan Belendung yang warna putih. Itu bisa nembus ke Johar, ke CKM Karawang gitu. Tinggal diikutin aja nih jalur sepanjang irigasi ini. Nah, sekarang sekitar jam berapa nih? Tengah 9-an kali ya. Jadi ini ramai lancar guys. Cuma ya seperti biasa ya, kita nggak menyarankan ya di atas jam 10 malam. Karena memang nggak ada pemukiman ya di sebelah kiri kita. Mungkin ada gitu ya, 1-2 ruko warung yang open gitu. Cuma di sebelah kanan kita itu irigasi. Jadi kita tuh sepanjang jalur irigasi guys. Jadi kalau di atas jam 10 malam nggak tahu sih, kita belum pernah nyoba juga ya. Masih ramai nggak nih, banyak
kendaraan nggak. Kalau sekarang kan masih banyak tuh warga-warga yang lalu lalang ya, mungkin para karyawan gitu pulang kerja atau berangkat kerja gitu. Tapi kalau di atas jam 10 malam kita nggak tahu ya, kita belum pernah nyoba juga sih. Nah sayangnya seperti biasa ya, seperti tadi tuh jalan pendek. Di sini nggak ada lampu penerangan jalan. Padahal ini jalan hidup guys, digunakan oleh banyak orang gitu. Cuma ya itu jadi gelap gulita aja. Yang ada tuh hanya lampu dari kendaraan bermotor aja. Nggak ada tuh lampu penerangan jalan yang bener-bener proper gitu. Nah ini ada sih sebetulnya ya, ada nggak sih? Ada ya? Enggak itu. Oh ya ada nih. Oh, ini lampu perumahan sih. Nah ini ada. Nah kalau di daerah sini ada nih. Maksudnya udah sampai sini ada. Cuma ya gitu ya, kurang proper. Diperbanyak lah ya, lampu penerangan jalan diperbanyak lah. Dan yang proper juga lah. Ini kayak kurang terang gitu sih. Nah kalau jam segini tuh masih banyak guys para kendaraan yang lalu lalang ya. Tapi kalau biasalah ya, kalau malam kita nggak rekomen sih, takutnya terjadi apa-apa gitu ya, meskipun kita nggak tahu juga dan belum pernah nyoba juga ya. Nah habis sudah lampu penerangan jalannya, tapi di depan ada lagi kayaknya tuh. Kurang proper lah, kurang proper tetap. Jadi untuk Pemda ya tolonglah ya diperbanyak ya lampu penerangan jalannya ini, karena ini memang jalan digunakan ya untuk masyarakat umum. Wah ini lampu perumahan sih ini. Jadi di sini tuh ada perumahan Kelari Indah kalau nggak salah. Oke guys, bentar lagi kita memasuki area Belendung ya. Nah ini kita lagi jalanannya tuh rusak parah. Jadi jarak ke dekat sini berapa ya? Mungkin adalah 20 meter ke arah jembatan Belendung, jalanannya tuh rusak parah sih ini. Dan sampai sekarang belum juga diperbaiki. Nah biasanya di sini tempat kemacetan ya, terutama kalau ada mobil sih. Nah kayak gini guys. Nah kita akan memasuki Jalan Raya Kosambi Tegasari lagi ya. Nah ini jembatan Belendung nih, warna putih. Dulu warnanya biru ya, nggak tahu deh sekarang dicat warna putih diganti. Tapi kalau biru kan nggak kelihatan ya kalau malam, kalau putih kan kelihatan. Apalagi memang nggak ada lampu penerangan jalan di jembatan Belendung ini guys.
Jadi memang gelap ini jembatan Belendung ini. Ya tolonglah ya, kembali lagi tuh kepada Pemda ataupun Pemprov lah ya. Tolonglah dikasih itu lampu penerangan jalan. Masa cuma bikin jembatan tapi nggak ada lampunya sih? Nah ini masuk ke Cirejag ya. Jadi jembatan Belendung itu memisahkan atau menghubungkan antara Cirejag dan juga Belendung. Karena Cirejag dan Belendung itu dipisahkan oleh anak irigasi Citarum. Jadi the bridge-nya itu menghubungkan. Nah kalau di Cirejag ini memang tidak segemerlap area Pikri Medika ya guys. Jadi kalau untuk tempat usaha sih yang paling top sih di area Pikri Medika lah ya, di area Gerbang Gria gitu. Kalau udah masuk ini tuh ya biasa aja sih, tidak begitu outstanding gitu. Oke deh guys, sekarang kita OTW go home ya. Jadi tadi udah lumayan lah ya, kita jalan-jalan nih malam mingguan. Dan ternyata memang nggak ada ya pasangan muda-mudi gitu yang pacaran di area Leuweung Serepun. Biasanya kan anak-anak muda-mudi itu kan pacarannya karena mereka kurang modal ya, karena mereka bokeh gitu. Pacarannya tuh biasa di mojoknya tuh di tempat-tempat gelap kayak gitulah ya. Kayak di Walahar gitu. Kayak di mana lagi ya? Di Tanggul gitu kan. Ya, atau di tempat-tempat kayak gini nih, di sepanjang jalan kayak gini misalkan nongkrong-nongkrong mojok-mojoknya. Karena mereka kan bokeh yang nggak bisa sewa hotel. Tapi malam minggu ini kosong. Bisa dikatakan nggak ada sama sekali yang pacaran ya malam minggu ini. Ya, mungkin karena itu ya, masih suasana Idul Adha kali. Finally, kita memasuki Kampung Mawar, Desa Melati. Jadi untuk sementara ini tempat tinggal kita guys, di Kampung Mawar, Desa Melati ya. Cuma suatu hari sih kita pingin cabut ya dari kampung. Kita pingin punya rumah tuh sebetulnya di Karawang Pusat gitu, di Karawang Kota lah ya. Karena kalau di kampung itu kita susah guys nyari apa-apa ya. Kita pingin cari makanan aja harus keluar lumayan jauh gitu. Kalau di Karawang Kota kan cari makanan cuma tinggal jalan kaki aja. Kalau pingin liburan ada mall gitu. Kalau di sini untuk ke Karawang Kota butuh waktu 30 menitan gitu untuk kita bisa ke mall. Jadi memang sangat menyiksaku gitu tinggal di perkampungan tuh. Pokoknya bukan DNA kita lah ya tinggal di perkampungan tuh. Kita sih pinginnya tinggal di perkotaan lah. Jadi maybe someday lah ya, mungkin tahun depan atau di bawah 5 tahun lah kita pingin udah bisa bikin rumah ya di area Karawang Kota lah. Tapi untuk saat ini ya kita tinggalnya di sini dulu guys, di perkampungan Kampung Mawar, Desa Melati. Cuma kalau di perkampungan tuh sepi ya kayak gini tuh. Dan masih banyak pohon-pohon sih. Oke deh guys, itu deh ya vlog kita kali ini. Sekalian lah, tadi kita udah potong rambut ya guys. Jadi kita habis potong rambut langsung bikin konten.
Ya, jadi malam mingguan ini memang sepi sekali WK dan ya mungkin nantilah ya kita akan jalan-jalan lagi ya. Jadi untuk saat ini gitu aja dulu ya vlog kita. Jadi thank you so much for watching. See you next time. Ciao.